Backdoor listing secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai cara perusahaan non-terbuka atau tertutup untuk masuk dan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI tanpa melalui penawaran umum dan tidak melakukan pencatatan di BEI. Dapat juga diartikan sebagai masuk lewat pintu belakang. Konsekuensi yang demikian ini mengundang kontroversi, karena hingga saat ini tidak terdapat kejelasan bagaimana kedudukan backdoor listing, apakah diperbolehkan atau tidak. Kondisi ketiadaan aturan menjadikan tidak dapat dicegahnya perusahaan yang ingin melakukan backdoor listing. Perusahaan yang hendak melakukan backdoor listing dapat mengakuisisi perusahaan yang tercatat di BEI atau dengan melakukan penerbitan saham baru atau rights issue pada perusahaan terbuka yang akan segera mendapat izin BEI dengan melakukan exercise terhadap saham tersebut. Menurut penulis, backdoor listing tidak sah. Mengapa? Pertama, backdoor listing tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyatakan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Dengan ketentuan tersebut, tertutup kemungkinan dapat dilakukan penawaran umum tanpa melalui izin Bapepam LK yang sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, proses ini tidak mungkin disimpangi dan wajib dipenuhi apabila perusahaan bermaksud merubah status badan hukumnya menjadi perusahaan terbuka dengan menjual sahamnya kepada publik. Termasuk dalam hal ini, perusahaan yang melakukan backdoor listing tidak mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Ketiadaan pemenuhan pasal 70 ayat 1 UU PM dapat disejajarkan sebagai kesalahan fundamental yang tidak dapat diabaikan dan oleh karenanya tidak dapat dibenarkan dari sudut normatif. Kedua, perusahaan yang backdoor listing sebagai akibat dari yang pertama tersebut sebelumnya dengan sendirinya tidak melakukan pernyataan pendaftaran ke OJK sebagai tahapan administratif prosedural. Ini sama saja melangkahi ketentuan peraturan OJK Nomor 7/POJK 04/2017 tentang dokumen pernyataan dalam rangka penawaran umum bersifat ekuitas, efek bersifat hutang. Ini adalah krusial, karena di dalam ketentuan terdapat hal yang sifatnya dokumentasi wajib terpenuhi, seperti surat pengantar pernyataan pendaftaran, prospektus, prospektus ringkas, prospektus awal, dan dokumen-dokumen lainnya yang harus disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, di mana meliputi lebih dari 15 dokumen. Selain itu, tahapan ini juga wajib mengikuti tata cara pengajuan pernyataan pendaftaran yang telah diatur dalam Peraturan Nomor 9 A.1 Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep/690/BL/2011 tentang ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran dan Peraturan Nomor 9 A.2 Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep/122/BL/2009 tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Keseluruhan yang wajib dilakukan untuk menjadi perusahaan terbuka bersifat mandatori. Artinya, terjadi penyimpangan aspek prosedural. Di samping itu, patut diperhatikan bahwa kegiatan penawaran umum berkaitan dengan usaha perusahaan menghimpun dana masyarakat. Kepentingan dari masyarakat yang menanamkan dan mempercayakan investasinya harus dilindungi dengan kejelasan status hukum yang sah dari OJK. Ketiga, tahapan kedua, yaitu pernyataan pendaftaran ke OJK setelah mendapat pernyataan efektif dari OJK, adalah melakukan proses pencatatan atau listing di BEI. Pencatatan itu sendiri dapat diterjemahkan sebagai izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah berubah statusnya menjadi terbuka, sehingga memungkinkan sahamnya diperdagangkan di rantai BEI. Artinya, tidak mungkin dapat diperdagangkan apabila belum melakukan pencatatan dengan memenuhi syarat-syarat dari BEI. Untuk maksud itu, maka emiten yang hendak melakukan pencatatan harus memenuhi Peraturan Nomor 1-5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep/00059/BEI/07/2019
tentang ketentuan khusus pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham di papan akselerasi yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh emiten, yaitu persyaratan kelembagaan dan persyaratan kelengkapan dokumen atau bersifat administratif yang harus dipenuhi untuk dapat memperdagangkan sahamnya di BEI. Kesimpulannya, backdoor listing tidak sah.